Selamat pagi adik-adik semua. Katres berharap kalian semua di rumah dalam keadaan sehat. Katres sudah rindu sekali untuk beribadah bersama-sama dengan kalian. Tapi karena kondisi ini kita masih belum bisa bertemu ya. Karena itu Katres ingin mengajak kalian untuk beribadah dengan sungguh-sungguh. Semua duduk dengan manis, duduk dengan rapi, tidak ganggu saudara yang ada di sebelah kiri atau kanan kalian. Atau kalau kalian masih minum susu, masih makan pagi, segera selesaikan makannya dan minumnya biar kalian bisa duduk dengan baik untuk beribadah. Tidak boleh waktu ibadah kalian tidur-tiduran ya di lantai. Katres ingin kita sama-sama belajar untuk menghormati akan ibadah kita pada hari ini. Mari kita sama-sama menaikkan sebuah pujian, Bapa ku datang padamu. Adik-adik, mari kita sama-sama menyiapkan hati kita untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mau bersyukur karena anugerah Tuhan yang telah memelihara kehidupan kami, anugerah Tuhan yang telah memberikan kepada kami kesehatan, memberkati hidup kami, dan kami masih ada sampai saat ini. Karena itu Tuhan, hari ini kami mau sungguh-sungguh datang beribadah kepada Engkau. Kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Bahkan Tuhan menolong kami agar ketika kami mendengarkan cerita,
kami boleh mendengarkan dengan baik, sehingga semakin hari kami boleh semakin bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa pada Bapa di surga. Amin. Nah, adik-adik yang ada di rumah, Kak Tres ingin mengajak mari kita dengan semangat menaikkan sebuah pujian yang mengatakan kita harus selalu berjalan bersama Yesus setiap saat, setiap waktu, karena hanya Tuhan saja yang akan menyertai hidup kita. serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Halo teman-teman, jumpa lagi sama Milo ya. Wah, sudah lama sekali kita tidak berjumpa. Teman-teman, walaupun kita masih sekolah minggunya dari rumah, kita harus tetap bersukacita ya. Teman-teman, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang seorang ratu teman-teman. Ini bukan seperti princess-princess yang ada di Frozen, seperti Princess Elsa atau Princess Hannah. Tetapi ini adalah seorang yang benar-benar ratu dan ada di Alkitab teman-teman. Mau tahu bagaimana ceritanya? Ayo kita sama-sama ikuti sekolah minggu hari ini. Ya, benar teman-teman. Seperti yang dikatakan Milo, saya adalah Esther. Saya seorang gadis yatim piatu. Sejak dari kecil, ayah dan ibu saya sudah meninggal, sehingga saya dibesarkan oleh paman saya Mordekai. Paman saya adalah seorang yang takut akan Tuhan. Dia sangat mencintai Tuhan dan dia juga taat kepada Tuhan. Teman-teman dan Milo, saya dipilih menjadi seorang ratu. Saya senang sekali. Saya dipilih menjadi ratu untuk menggantikan Ratu Wasti. Ratu Wasti? Kenapa Iya. Ratu Wasti diganti? Karena Ratu Wasti tidak taat kepada Raja Ahasiweros. Waktu Raja memanggil dia tidak mau datang. Sehingga itu membuat Raja menjadi marah dan mengusir dia dari istana dan memilih ratu yang baru. Dan saya bersyukur karena saya terpilih menjadi ratu menggantikan Ratu Wasti. Nah, teman-teman di rumah dan juga Milo, tahu tidak, di dalam istana raja itu ada seorang yang memiliki jabatan yang sangat tinggi. Karena tinggi, raja mempercayakan kepada dia seluruh yang keperluan di istana raja untuk diatur oleh dia. Dia bernama Haman. Lalu raja mengeluarkan perintah agar setiap orang yang bertemu dengan dia harus memberikan hormat kepada dia. Dengan cara apa? Membungkukkan badannya. Bahkan ada yang sampai berlutut di hadapan dia. Hah? Harus menyembah? Berlutut? Iya benar Milo. Dan
itu hal yang membuat paman saya tidak setuju. Iya, kita kan tidak boleh menyembah selain Tuhan. Benar Milo, sama seperti kamu Milo, paman saya juga tidak mau menyembah lain daripada Allahnya, yaitu Allah dan Tuhannya yang hidup. Karena itu ketika disuruh menyembah kepada Haman, paman saya itu tidak mau menyembah dia. Dan itu membuat Haman menjadi marah. Dia marah sekali, bahkan dia hendak membunuh paman saya. Bukan saja paman saya yang ingin dia bunuh, dia juga ingin memusnahkan semua bangsa saya. Dan itu membuat paman saya Mordekai menjadi sangat sedih, teman-teman dan Milo. Dia memakai baju kabung dan di atas kepalanya dia taruh abu. Itu tanda bahwa dia sangat berkabung karena bangsanya hendak dimusnahkan. Bukan saja dia, saya juga turut sedih karena itu adalah bangsaku. Saya sangat sedih sekali bagaimana kalau bangsaku akan dimusnahkan. Iya. Bagaimana ini Milo? Milo juga Saya sangat sedih. sedih sekali. Beberapa hari lalu paman saya datang kepada saya. Paman saya bilang kalau bisa supaya saya bertemu dengan raja, minta pertolongan kepada raja. Tapi itu sangat tidak mungkin Milo. Karena kalau mau bertemu dengan raja, harus raja panggil saya dulu. Kalau raja tidak panggil, saya tidak bisa bertemu dengan dia. Kalau saya terpaksa harus pergi bertemu, kalau raja berkenan, saya pasti bisa bertemu dengan raja. Jadi apa yang harus kamu lakukan? Saya bingung Milo. Bagaimana ya? Apakah Milo bisa bantu saya? Bagaimana caranya saya bisa bertemu dengan raja? Saya juga bingung. Saya ada ide. Saya akan meminta kepada paman Mordekai dan semua orang Yahudi untuk berdoa dan berpuasa selama 3 hari. Ya, itu bagus. Dan saya dan semua dayang-dayang di istana, kami akan sama-sama berdoa dan berpuasa selama 3 hari. Minta pertolongan kepada Tuhan agar kami diselamatkan. Nah, apa yang terjadi setelah 3 hari, Milo dan teman-teman? Saya pergi bertemu dengan raja. Ketika saya menghadap dengan raja, saya sangat takut sekali. Saya takut kalau raja marah dan akan mengusir, bahkan membunuh saya. Lalu apa yang terjadi ya Milo? Apa? Raja marah? Tidak Milo, waktu saya pergi bertemu dengan raja, raja langsung mengangkat tongkat emasnya menunjuk kepada saya. Artinya apa itu? Itu artinya raja berkenan bertemu dengan saya. Senang sekali. Iya Milo. Lalu saat itu raja bertanya kepada saya, apa yang hendak kamu minta kepadaku, Ratuku Wasti? Saat itu Ratu Esther. Oh iya betul, saya lupa Ratu Esther. Iya. Waktu itu saya langsung berkata kepada raja, jikalau tuanku raja berkenan, tuanku raja dapat hadir dalam perjamuan makan yang akan saya buat. Kalau bisa hadir bersama Haman ya tuanku raja. Kenapa kamu ajak Haman? Dia kan jahat. Diam-diam Milo, saya punya rencana. Oke. Nah, pada saat perjamuan itu telah disiapkan, raja dan Haman datang. Kami duduk makan bersama dengan penuh sukacita. Lalu raja bertanya kepada saya, apa yang hendak saya minta Ratu Esther? Waktu itu, saya berkata lagi kepada raja, kalau boleh raja datang yang kedua kali dalam perjamuan makan yang akan saya buat, datang bersama Haman. Nah, Dedek, di perjamuan makan yang kedua, raja datang bersama Haman. Kami duduk makan dengan sukacita, kami minum anggur bersama-sama. Di saat minum anggur itu, raja bertanya lagi kepada saya, apa yang hendak kamu minta Ratuku Esther? Setengah dari kekayaan ini akan kuberikan kepada engkau. Wah, pada saat raja bertanya kepada saya langsung berkata, jikalau boleh tuanku raja menyelamatkan bangsaku yang hendak dibinasakan, yang hendak dibunuh dan hendak dimusnahkan oleh seseorang. Jikalau bangsaku dijadikan budak saja, saya masih bisa diam. Tapi ini bangsaku hendak dimusnahkan. Aku sangat sedih sekali. Kalau boleh raja selamatkan bangsaku. Waktu saya berkata begitu, Milo, raja langsung marah. Siapakah dia yang hendak memusnahkan bangsamu itu? Waktu itu saya langsung berkata, dia tuanku raja. Saya menunjuk kepada Haman.
Wah, Haman sangat ketakutan. Dia yang hendak memusnahkan bangsa saya. Waktu raja mendengar hal itu, raja sangat marah. Raja langsung menyuruh pengawal menangkap dia dan membunuh dia. Dan ternyata teman-teman, Haman ini sedang menyiapkan sebuah tiang untuk membunuh siapa? Membunuh paman saya Mordekai. Iya, jahat sekali si Haman. Iya Milo. Lalu raja menyuruh agar tiang yang telah dia siapkan itu untuk digantung, Haman digantung di tiang itu. Haman dibunuh di tiang itu. Jadi apa yang telah dia lakukan, dia mendapatkan sendiri segala perbuatan dia. Nah, teman-teman dan Milo, apa yang terjadi setelah Haman dibunuh? Raja menarik semua surat perintah yang telah dikeluarkan oleh Haman untuk membunuh semua orang Yahudi. Bukan saja menarik surat perintah itu, tetapi raja menyuruh agar semua orang menghormati semua orang-orang Yahudi. Wah, senang sekali. Iya Milo, saya sangat senang sekali. Dan bukan itu saja Milo, paman saya Mordekai diangkat oleh raja memiliki kedudukan yang tinggi sama seperti Haman waktu itu, yaitu menggantikan kedudukan Haman. Oh, Haman Mordekai hebat jadinya ya. Iya, tapi itu semua karena anugerah Tuhan yang telah mendengar semua seruan doa kami dan Tuhan yang telah menjawab doa kami. Iya, benar sekali ya. Ketika kamu berdoa, Tuhan menjawab ya. Iya, benar Milo. Nah adik-adik, demikian cerita kita pada hari ini tentang Ratu Ester. Apa yang kita bisa belajar dari cerita pada hari ini? Nah adik-adik, Ratu Ester dan Paman Mordekai adalah orang yang sangat mencintai bangsanya. Terbukti mereka rela mengorbankan bahkan nyawanya mereka sekalipun menjadi taruhannya, mereka siap untuk membela bangsanya. Apa yang kita bisa belajar pada hari ini? Adik-adik, kita bisa belajar dari kecintaan mereka kepada bangsanya. Dengan cara apa? Kita lihat pada saat ini kita sedang menghadapi virus corona yang sedang mewabah di mana-mana. Dan pemerintah mengeluarkan aturan agar kita bisa menjaga jarak, rajin mencuci tangan, rajin memakai masker, tidak keluar rumah kalau itu tidak penting, belajar di rumah dengan sungguh-sungguh, bahkan aturan-aturan yang lain. Nah, adik-adik di rumah bisa mencintai bangsa kalian dengan cara apa? Taat akan setiap peraturan yang sudah dikeluarkan itu. Peraturan lalu lintas pun kalian bisa taat. Peraturan di sekolah kalian juga bisa taat. Dengan cara kalian taat, kalian sudah mencintai bangsa kalian. Bukan itu saja, kalian juga bisa mencintai bangsa kita dengan cara apa? Kita sama-sama mendoakan bangsa kita agar setiap masalah yang terjadi di bangsa kita boleh Tuhan tolong dan semua masalah boleh dapat terselesaikan dengan baik. Yang kedua, kita bisa sama-sama belajar dari sikap dari Ratu Ester dan Paman Mordekai yang selalu melibatkan Tuhan dalam setiap masalah yang mereka hadapi. Nah, apakah adik-adik ketika menghadapi masalah kalian juga selalu melibatkan Tuhan? Jangan lupa ya adik-adik, Katres mau kasih ingat untuk kalian selalu melibatkan Tuhan dalam setiap masalah yang kalian hadapi. Baik kalian melalui doa, jangan lupa andalkan Tuhan lewat doa kalian. Kalian meminta pertolongan kepada Tuhan melalui doa kalian. Nah, Katres ingin mengajak, mari kita sama-sama menghafal ayat hafalan kita pada hari ini, yaitu Amsal 14 ayat 26. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Sekali lagi, Amsal 14 ayat 26. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Katres mengajak kita semua sama-sama lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa menutup ibadah kita pada hari ini. Tuhan Yesus, kami mau bersyukur karena pada hari ini kami boleh belajar dari seorang tokoh yaitu Ratu Ester. Kami mau belajar menjadi anak-anak yang berani. Kami mau belajar menjadi anak-anak yang cinta Tuhan, takut dan taat kepada Tuhan seperti Paman Mordekai.
Kami juga mau selalu mengandalkan Tuhan, sama seperti Ratu Esther yang selalu mengandalkan Engkau ya Tuhan. Kami mau agar biarlah Tuhan menolong kehidupan kami di dalam menjalani hari-hari kami ketika kami berada di rumah, di sekolah, dimanapun kami berada. Biar kami boleh melakukan hal-hal yang mempermuliakan nama Tuhan. Tolong kami Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa pada Bapa di surga. Amin. Nah adik-adik, kita akan mendapatkan aktivitas kita pada hari ini. Aktivitas kita ada 2 ya. Untuk adik-adik kelas kecil akan mendapatkan sebuah gambar yang nanti adik-adik akan mewarnai. Setelah adik-adik mewarnai, adik-adik menggunting. Dan setelah adik-adik menggunting, adik-adik akan menempel pada bagian mahkotanya. Jadi untuk adik-adik kelas kecil bisa mendapatkan gambar mahkota Ratu Esther. Untuk kakak-kakak yang kelas besar dari kelas pratama sampai kelas tunas remaja, Katres mengirimkan soal-soal dan kalian akan menjawab soal-soal tersebut dalam bentuk kalian akan susun dalam kotak-kotak dengan kata-kata. Silakan adik-adik mengerjakan di rumah dan kerjakan dengan sungguh-sungguh. Jangan lupa kalau kalian mengalami kesulitan, andalkan Tuhan, berdoa, andalkan Tuhan dalam setiap apa yang kalian lakukan. Demikian sekolah minggu kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa.